Halo guys, ketemu lagi dengan Nawala Equipment di sini. Kita coba bahas lagi tentang film-film yang jadul ya, masih dalam format analog. Ya tentu sangat berbeda sekali dengan format yang sekarang secara digital. Nah, kita sangat mudah sekali tersajikan melalui Netflix misalnya. Nah, sedangkan dalam format kaset pita dan sebagainya maupun laserdisc, nah, tentu saja kenangan-kenangan tersendiri bagi yang pernah mengalaminya ya. Sebelumnya mungkin saya sudah bicara tentang film-film Indonesia ya, dalam format Betamax. Nah, ini saya juga ketemu dalam kaset video Betamax yang juga mungkin menjadi kenangan tersendiri bagi kita di era-era tahun 80-an, yaitu film-film kungfu ya. Uniknya dari video Betamax kungfu ini adalah gambar atau desain covernya yang sangat menarik ya. Ini era-era tahun 80-an. Mungkin kalau tahun 90 kita kenal beberapa pemain film kungfu terkenal seperti Jet Li mungkin ya, Jackie Chan, kemudian Donnie Yen, kemudian sahabatnya Jackie Chan itu Sammo Hung, ada juga Yuan Biao. Ini film-film tahun 80-an mereka juga ikut ya, era-era 80 90. Mungkin yang tahun 70-an itu ada Bruce Lee ini, almarhum Bruce Lee yang legendaris sekali ya. Beliau meninggal tahun 1973. Return of the Dragon. Wah, ini film keren dia juga ya. Kemudian ada Ching Kwan Tai juga. Wah, ini pemain-pemain film yang sangat legend. Nah, coba lihat, Anda bisa lihat sendiri di sini bagaimana bentuk cover daripada Betamax seri 80-an yang tentunya sangat menarik sekali untuk dikoleksi. Dia punya daya tarik tersendiri ya. Nah, mungkin bisa dilihat bagaimana menariknya film-film jadul tahun 80-an, tahun 70-an. Nah, kalau yang begini lebih cenderung tahun 90-an ya. Sangat menarik sekali cover. Filmnya juga, kalau nonton film-film kungfu pakai Betamax ini kita jadi ingat dulu nonton bayar 50 rupiah masuk, terus nongkrong di dalam itu, TV-nya satu buah ya, ditonton oleh berpuluh-puluh orang di kampung waktu itu kita. Yang punya TV dan punya player video Betamax tuh orang kaya mungkin saat itu. Nah, ini juga dalam format Betamax. Wah, keren sekali, menarik sekali ya. Ini kalau disusun, sebenarnya masih banyak kaset kungfu ini. Nah, ini Indonesia juga ada nih, Tendangan Maut. Film-film yang terinspirasi dari film-film kungfu ya. Nah, ini juga ada dalam format VHS ya. VHS ini ada format VHS yang, tapi yang saya miliki ini yang dari Malaysia, nih ada yang dari Indonesia ya, lumayan ya. Kalau yang dari Malaysia itu kurang bagus, gambarnya kurang bagus. Nah, ini dari Malaysia. Siluman Kera Putih, Jaka Tuak, Penyebar Maut, Tutur Tinular. Nah, ada Sor Sepuh nih juga. Nah, kalau ini yang Triotara ya, Triotara Residivis. Ini produk dari Indonesia. Ini ada Tutur Tinular juga. Ada nongkrong di Kardila nih. Ngapain nih? Ternyata
film Indonesia itu jauh lebih menarik minat kolektor luar negeri ya dibandingkan film-film barat. Sebenarnya banyak di sini film barat yang saya punya juga dari ini dari Dutch ya, dari Belanda ya. Covernya keren banget nih, Pak. Covernya keren banget. Tuh, kasetnya juga masih bagus-bagus. Tapi entah mengapa ketertarikan peminat film-film jadul itu tidak begitu mempunyai daya tarik ya film-film. Saya banyak sekali punya. Di atas masih ada tuh. Masih bertebaran. Dutch yang ini dari Eropa, dari Belanda ya. Ini bagus-bagus banget sebenarnya. Namun ternyata film-film Betamax, baik itu kungfu maupun film Indonesia jadul, apalagi seperti Susana yang seperti yang saya ceritakan sebelumnya, itu udah nggak bisa dilawan. Dia punya kelas tersendiri ya. Nah, yang unik dari kungfu Cina tadi, ada salah satu pemain film Indonesia yang terkenal yaitu Willy Dozan, yang ternyata dulu adalah pemain kungfu di film-film terkenal di Hong Kong ya. Ini dia. Nah, Willy Dozan ini suaminya dari Betharia Sonata ya. Ayahnya dari Leon Dozan ya. Yang sekarang jadi orang Indonesia. Dulu namanya Billy Chong. Ternyata dia pemain film populer di Hong Kong ya. Dan saya baru tahu juga. Nah, ini dalam format VHS. Jadi ukurannya jauh lebih besar daripada Betamax ya. Kaset-kaset Indonesia, tapi kondisinya kurang bagus. Tapi bagaimana lagi ya, kita sulit sekali menemukan ini dalam format kaset yang bagus ya. Nah, ini saya juga punya yang dari Jepang ya, The Art of Akira Kurosawa. Ini yang bikin Magnificent Seven. The Wreckers, film dari Belanda ya. Nah, ini juga favorit nih, Power Ranger. Banyak dicari orang, film-film dengan kenangan masa kecil itu banyak dicari kolektor juga. Defenders of the Earth, Jurassic Park. Nah, bagus juga, keren ya. Film-film barat dalam format Betamax juga banyak punya ya. Dan kondisinya masih bagus-bagus ya. Terutama karena memang film-film ini waktu era-era tahun 80-an juga masuk dengan mudah di Indonesia ya, dicetak di Indonesia juga ya, diproduksi di Indonesia. Nah, ada Thor. Banyak film-film. Nah, ini kita ketemu Jackie Chan nih. Jackie Chan, Crazy Kung Fu. Ada film Shaolin juga. Nah, ini biasanya ini film seri ya. Film seri yang dulu dijual 1 sampai 10 biasanya. Kalau sekarang kalau di Netflix itu season ya. 1 sampai 10. Ada Pendekar Harum dulu. Nah, kalau ini Hancurnya Perguruan Tanpa Tanding atau Reincarnated ya. Ini asik juga filmnya. Nah, kemudian ini juga perlu dibahas nih, poster-poster film Indonesia yang dibuat oleh teman-teman tim Om Suyoto Ahmadi, Amir Bukwan, Wisnu Wijayanto Anwar, Pajar Kalibas, EJ Elbantani, Tarseno Aji,
Deddy Rizaldi, Ratno Umbarno, Kasbullah, Harimau Andalas. Ini mereka membuat sebuah buku ya, yang isinya tentang poster-poster film jadul Indonesia. Ini keren-keren banget nih, bisa menjadi referensi kita untuk melihat seperti apa sih dulu begitu kerennya film Indonesia itu ya di era-era 70-80. Mereka sangat menguasai sekali pasar bioskop di Indonesia ya. Berbeda mungkin sekarang kita udah tidak begitu banyak memproduksi film ya. Sedangkan dari bukti-bukti otentik yang kita temukan sekarang, bahwa film Indonesia itu bertaburan dulunya di era-era tahun 70-80. Dapat dilihat dari rilisan fisik yang kita miliki. Bahkan sampai kepada era Laserdisc di antara tahun 95-97 itu juga film-film Indonesia banyak sekali ya. Nah, setelah era itu sangat sulit ditemukan film-film yang berkualitas ya, rata-rata film-film esek-esek lah. Ya, kita tahu seperti tokoh-tokoh pemain bomsek era-era tahun 90-an, Kiki Fatmala misalnya. Kemudian kayak Yurike Prastika dan sebagainya, itu era-era itu banyak sekali ya. Nah guys, ini yang saya lebih tekankan kepada film-film yang dari Mandarin ya tadi ya. Jadi film-film Indonesia ini hanya menunjukkan identitas kita saja sebagai orang Indonesia, bahwa itu harus dimunculkan. Tapi juga ini yang sering hadir dalam kehidupan kita sehari-hari di era itu ya. Film-film kungfu, film-film berantem. Nah, kalau ini formatnya VCD, ya tentunya ini sudah di era tahun 2000-an ya, walaupun film-filmnya film tahun 90-80-an. Nih kita bisa lihat tuh. Serigala Putih, Siluman Serigala Putih ini. Ini format VCD-nya, ini format VHS-nya. Dan tentu saja ini menjadi sebuah kesenangan bagi saya secara pribadi ya, untuk bisa membuat literatur tentang film-film Indonesia, terutama untuk bisa menambah khasanah pengetahuan saya bahwa Indonesia itu adalah negara hebat yang sebenarnya maju dalam pembuatan film. Dan seandainya ini bisa bangkit kembali begitu kerennya ya, kita bisa lihat sejarah film-film Indonesia yang dulu dilirik dengan negara asing ya, bekerja sama dengan tokoh-tokoh film luar negeri. Ini coba kita lihat ya. Nah, Pembuluh Berdarah Dingin ini Christopher Michun tuh dulu langganan film-film Indonesia jadul, seperti Cynthia Rothrock juga ya. Asik lah pokoknya. Ya, kalau sekarang kita punya Iko Uwais, Yayan Ruhian. Wah, itu yang mungkin mudah-mudahan bisa menjadi pionir bagi tokoh-tokoh film Indonesia. Baik guys, mungkin untuk pembahasan hari ini itu saja. Mudah-mudahan kita bisa ketemu konten yang lebih menarik lagi. Saya masih mencoba menelusuri dan mencari film-film lain yang akan membantu menjelaskan sejarah tentang film-film Indonesia jadul ya, maupun film-film yang berhubungan memorabilia masa lalu terkait dengan kenangan masa lalu kita di saat menonton film-film ini. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.